Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ocehan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Beberapa hari memang nggak sempat kutak-atik untuk ngoceh ya, karena memang ada beberapa kesibukan yang berkaitan dengan kerjaan Rojali tentunya. Walaupun di episode sebelumnya, yang menurut Rojali episodenya atau topiknya menarik ya. Walaupun mungkin Rojali belum bisa menyampaikan dengan baik dan menarik. Tetapi topik itu adalah pekerja atau karyawan bukan budak dari tauke. Karena masih banyak terdapat bahwa feodalisme pemberi kerja ini seolah-olah dirinya adalah seorang raja atau seorang dewa atau seseorang yang perlu dituhankan. Kayak zaman Fir'aun aja gitu ya. Tapi teman-teman, dari beberapa hari kemarin memang ketika Rojali ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, beberapa pekerja, bahwa karakter pemberi kerja yang semena-mena itu masih ada gitu. Dengan berbagai dalih, dan juga seperti episode yang beberapa saat yang lalu pernah tentang kebohongan eksekutif. Artinya betapa seseorang makin tinggi jabatannya, bahkan pemilik perusahaan pun kadar kebohongannya semakin tinggi gitu. Ya, itu terjadi gitu. Dari beberapa hari lalu ketika Rojali coba berbicara, ngobrol-ngobrol, memang banyak diketemukan bahwa akibat dari itu tentunya adalah penjajahan kesehatan mental yang otomatis tertarut-marut gitu. Karena apa? Ya karena itu. Karena kita ada rasa sebagai pekerja yang diberi kerja, inginnya bersikap santun, penuh dengan etika dan moralitas. Tetapi memang akibatnya ada aja gitu. Salah satunya adalah di mana perasaan untuk memperbudak yang diberi pekerja, ini juga semakin kuat. Apalagi kalau misalnya si pekerja itu sendiri tidak tahu cara untuk merespon hal itu selain menahan hati, menahan emosi, bersabar. Walaupun sabar tentu saja ada batasnya. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak ada batasnya di dunia ini. Dalam posisi itu, Rojali ingat, ini ujaran dari orang tua ya sebetulnya. Yang cukup lama Rojali tinggalkan atau tidak dengar lagi. Atau mungkin Rojali menganggap bahwa petuah itu petuah kuno. Padahal itu adalah sebuah filosofis motivasi filosofis yang sebetulnya sangat dalam maknanya. Karena Rojali orang Jawa, orang tua Rojali orang Jawa, tentu saja petuah filosofis itu sebetulnya ya dalam bahasa Jawa. Tetapi pada implementasinya tentunya pasti dapat dilakukan oleh suku apa aja, manusia apa aja, selama kita memahami betul apa makna yang sesungguhnya.
Pepatah itu bunyinya seperti ini. Sugih tanpa bondo, doyo tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasurake. Sugih tanpa bondo itu adalah kaya tanpa materi. Digdoyo tanpa aji adalah sakti tanpa aji-ajian. Saktian tersendiri. Ngeluruk tanpa bolo, artinya melawan tanpa pasukan, sendiri, dalam kesunyian, sehingga akan menjadikan menang tanpa ngasorake, kemenangan tanpa merendahkan. Kayaknya memang ide atau filosofi ini sulit sekali. Tapi coba pada episode ini kita coba sekedar ngoceh-ngoceh aja ya. Sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, untuk menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Secara harafiah dapat diartikan kaya tanpa harta, memiliki kesaktian tanpa ilmu atau benda pusaka, menyerang tanpa bala pasukan, dan menang tanpa merendahkan. Betapa seringnya Rojali berpikir bahwa ingin rasanya melawan dengan segala upaya agar yang bersangkutan merasa kalah dan diharapkan akhirnya tahu diri. Dalam hal itu, Rojali menjadi terjebak pada keakuan diri sendiri. Kalau kita lihat dari frasa yang pertama, sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta. Kaya yang dimaksud sebenarnya adalah tidak berkekurangan. Artinya bukan semata-mata harta yang menjadikan tolok ukur. Kaya yang dituju dalam hidup bukanlah sekedar pengumpulan harta benda dan uang selama hidup atau bagian dalam kehidupan. Tidak berkekurangan karena kita mempunyai relasi yang banyak, mempunyai teman, mempunyai hubungan dengan orang lain yang banyak. Persaudaraan yang dibangun atas dasar kasih sayang, di mana relasi tersebut tidak hanya relasi kong kali kong untuk berbuat buruk. Dengan adanya orang-orang yang mampu menghargai kita, akan membuat kita selalu mudah untuk melakukan segala sesuatu. Karena relasi dalam hal ini merupakan satu relasi positif, bukan relasi yang kong kali kong untuk berbuat buruk. Teman-teman kita secara langsung maupun tidak langsung mau membantu kita hanya sekedar berbicara, berbincang-bincang. Dengan sukarela, dengan ikhlas, tanpa dibayar, tanpa saweran yang bermiliar-miliar. Hal tersebut sebenarnya berawal juga dari diri kita sendiri, di mana kita juga dituntut sebelumnya untuk mau melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, bahkan tanpa imbalan sekalipun. Dengan demikian, dalam kehidupan kita, budi baik kita akan senantiasa diingat orang lain untuk orang yang sehat mentalnya. Dan suatu waktu,
ketika kita membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain juga dengan sepenuh hati menolong kita, membantu kita tanpa imbalan. Bukankah sekarang orang sibuk cari koneksi dan relasi berdasarkan imbalan? Tetapi dengan budi kita, dharma kita, berbuat baik, walaupun kadang-kadang kita dinista, ya, mungkin budi kita dan Rojali yakin bahwa itu tidak akan hilang. Pada saat kita sedang dilakukan semena-mena atau diperlakukan semena-mena, tapi tidak mungkin apabila ternyata budi kita, dharma kita menjadi bagian dari pertimbangannya. Di frase kedua, daya tanpa aji. Kekuasaan seringkali tercipta karena suatu kemampuan fisik, kemenangan mental. Ungkapan Jawa di daya tanpa aji tersebut, kata-kata kekuasaan bukan juga karena kita mempunyai suatu ilmu bela diri, ilmu tenaga dalam yang Rojali pernah belajar, dan akhirnya tahu gimana itu terjadi dan terbentuk. Atau tanpa aji-aji atau rapalan sesuatu yang bersikap syirik. Namun di sini, suatu kekuasaan tercipta karena citra dan wibawa seseorang. Perkataan yang dapat dipercaya membuat orang lain sangat menghargainya. Sehingga apa yang diucapkannya, orang lain senantiasa mau mengikutinya. Ini juga menjadi pemikiran dari Rojali. Kuat enggak bahwa kita saat diperlakukan semena-mena, kita tetap baik melakukan dalam apa yang kita kerjakan. Sulit, inilah tantangannya. Syarat-syarat yang lebih sulit hanya dapat kalau kita ikhlas. Lebih sulit daripada cara mendapatkan aji-aji, mantra, atau kesaktian syirik yang lainnya. Teman-teman, pada frase ketiga, ini yang cukup sedikit membuat bulu kuduk merinding. Ketika ngeluruk tanpa bolo, menyerang tanpa pasukan. Di sini sepertinya memiliki arti bahwa kita haruslah menjadi orang yang berani bertanggung jawab. Berani untuk beraksi walaupun terkadang kita tinggal sendiri. Ketika yang lain ketakutan, ketika diperbuat semena-mena, ini ada sedikit paradoks ya sama yang di frase kedua, di mana ketika kita dilakukan semena-mena, tapi kita harus tetap menjaga budi dan dharma kita. Tetapi ternyata di frase ketiga yaitu ngeluruk tanpa bolo, menyerang tanpa pasukan. Artinya mungkin bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dharma kita akan memberikan sebuah kekuatan pada saat kita berani beraksi walaupun sendiri, dikucilkan, dicibir, dinista. Sikap bertanggung jawab ini mencontoh sikap ksatria yang mana bukanlah orang yang mudah untuk terhasut, bukan orang yang mudah ikut-ikutan, tetapi lebih cenderung kepada orang yang berani maju, berani menghadapi masalah, berani untuk bertanggung jawab, walaupun yang lainnya mundur dan lari dari masalah
tersebut. Memang banyak hal tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah itu akan menguatkan kita, lahir dan batin kita. Frase yang keempat, apa yang telah kita lakukan dalam 3 frasa sebelumnya akan membawa kita pada sebuah kemenangan besar, kemenangan yang sesungguhnya, yaitu menang tanpa ngasorake. Kemenangan tanpa merendahkan. Secara modern, filosofi ungkapan ini sama dengan win-win solution. Walaupun sebetulnya nggak ada win-win solution, yang ada lose-lose solution. Yang memiliki arti semua pihak yang berselisih paham memiliki hasil yang menguntungkan untuk semuanya, minimal untuk hal baik secara normatif. Sehingga teman-teman, menurut Rojali, menang tanpa ngasoraki tersebut, menang tanpa merendahkan tersebut, dapat dijadikan pedoman berperilaku dalam hidup kita. Filosofi yang sangat mendasar yang akan membuat hidup kita menjadi kehidupan yang lebih nyaman, lebih damai, lebih indah, tanpa merendahkan orang lain. Kehidupan yang diisi dengan sikap-sikap ksatria, kehidupan yang jauh dari keserakahan. Teman-teman Rojali, kalaupun kita sedang sebagai seorang pekerja, sebagai karyawan, kita tidak hanya mencari gaji sebagai rezeki, tetapi kita memperkaya kemampuan diri kita atau kompetensi. Menghadapi permasalahan-permasalahan tanpa kedikdayaan, hanya semata-mata ketulusan dan kesungguhan. Sehingga kita saat memang seharusnya pada detik dan momen kita harus melawan kesemena-menaan itu, kita tidak melawan dengan angkara. Kita akan melawan dengan tanggung jawab, keberanian, dan kesungguhan. Apalagi dengan senjata etika, moralitas, dan dharma kita. Kita tidak mengajak orang lain untuk berbondong-bondong mengepung dan menyerang. Tapi kita cukup membuktikan bahwa apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Sehingga akan menutup segala celah di mana kita dapat diputar balikkan untuk direndahkan. Maka tidak ada lagi orang yang akan memperbudak diri kita karena kita memberikan hal yang terkuat dalam diri kita. Setiap filosofi memang sulit untuk dipahami. Tapi setidaknya, semoga dalam ocehan Rojali kali ini menjadi sedikit pertimbangan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon masukan dalam komentar di bawah ini. Like, dan tentu saja subscribe. Bisa ya? Sampai di sini dulu. Salam Rojali.